bisa dijelaskan menggunakan akal. Jadi saya harus melepas pakaian, dan melepas pakaian itu kan nggak bisa di logika, di luar nalar. Saya nggak mau, saya tetap saja, saya tidak mau. Tapi dia memaksa. Shalom, selamat berjumpa kembali para sahabat layar kesaksian. Kali ini dunia Islam kembali digegerkan oleh kejadian yang terjadi di pesantren. Kali ini lagi-lagi ustadz yang ternama, yang disegani, yang memimpin pesantren itu melakukan hal yang tidak senonoh kepada lebih dari 30 orang. Seperti apa kisahnya? Kita simak berikut video selengkapnya. Seorang ustadz bernama Murtan melakukan aksi cabul kepada puluhan ibu rumah tangga di Bekasi, Jawa Barat. Menurut kesaksian para korban yang melapor, peristiwa terjadi di sebuah saung di belakang rumahnya yang dinamakan Saung Zikir Al-Zikra. Praktik tersebut dikabarkan telah berlangsung cukup lama sebelum akhirnya sejumlah korban berani mengungkapkan perbuatan Murtan. Aktivitas Saung Zikir Al-Zikra juga telah dihentikan dan lokasi tersebut disegel oleh petugas. Salah satu korban mengaku mengalami dugaan pelecehan seksual pada tahun 2016 silam. Ia datang ke tempat tersebut untuk mendapatkan pertolongan atas permasalahan rumah tangganya. Datang ke situ terus mau ngobatin buat suami saya. Terus suruh masuk sama dia. Terus yang nganternya suruh tunggu di luar. Terus pertama-tama dia duduk, terus saya dipangku sama dia. Terus saya bilang, kok kayak gini? Terus kata dia, pengobatannya emang kayak gini, kayak gitu. Yang lain juga begitu. Usai kejadian itu, korban mengaku membayar Rp50.000 dan diberi air doa oleh Murtan. Meski merasa dilecehkan, ia memilih diam karena takut dan malu. Nggak berani. Karena mungkin malu atau Malu sama takut. takutnya karena apa? Nggak ada ancaman sih, tapi takutnya nanti disangkanya fitnah, orang nggak percaya gitu. Korban lainnya juga mengaku menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh ustadz tersebut. Ia memberanikan diri untuk bersuara setelah mengetahui banyaknya korban lain yang mengalami hal serupa. Kayak puluhan itu artinya yang saya tahu banyak kok korbannya, cuman para korban itu takut. Ya takutnya ya itu tadi mungkin mereka aib ya, Bu, ya aib kan ini bukan masalah yang ibaratnya gimana ya. Ini aib satu sensitif ya, Bu, ya. mereka itu punya suami ya kan, mereka menjaga, nanti takutnya kalau misalnya selama ini kenapa nggak ngomong, nanti akhirnya jadi bumerang, dia berantem sama suaminya, keluarganya kan. Puluhan korban ustadz bermodus pengobatan sudah melapor ke pihak kepolisian. Kini Murtan dilaporkan hilang setelah korban satu persatu melapor ke Polres Metro Bekasi Kota. Rino Fajar, Bekasi, Jawa Barat. Ya pemirsa, hingga saat ini kasus Memakai ilmu metafakta, mereka mengistilahkan. Metafakta itu katanya tidak bisa dijelaskan menggunakan akal. Jadi saya harus melepas pakaian, dan melepas pakaian itu kan nggak bisa di logika, di luar nalar. Saya nggak mau, saya tetap saja, saya tidak mau. Tapi dia memaksa, masih menggunakan alasan yang sama. Kalau kamu tidak mau, berarti kamu masih menggunakan akal. Kamu belum menjiwai itu metafakta. Dia mengatakan mau mengenalkan saya, caranya dengan melepas seluruh pakaian. Saya tetap jawab, saya tidak mau. Saya nggak tahu harus bagaimana. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, di situ nggak ada orang sama sekali. Karena sudah sekian lama ternyata masih berkepanjangan masalah ini. Kejadian itu terus terulang. Saya ngerasa miris. Sekolah yang selama ini diidam-idamkan, niat mencari ilmu, dari jauh datang, ternyata sampai sana diperlakukan seperti itu.
Dan kejadian ini terus berulang. Saya ada rasa nggak terima. Ya Allah, beri jalan ya Allah. Dan saya berharap tidak ada terulang dimanapun, mengotori lembaga pendidikan, mengotori apalagi ini pesantren. Masya Allah, benar-benar saya harap itu tidak terulang lagi dimanapun tempat. Saya mohon hormati wanita, hormati wanita. Dekat lokasi kejadian, Pak Hartono yang akan memberitahukan lebih lanjut soal kejadian ini. Selamat malam, Pak Hartono. Malam, Mbak. Baik, Pak Hartono, izin bertanya, sejak kapan Anda mengetahui adanya praktek pengobatan alternatif ini, Pak, yang dijalankan oleh pelaku? Ya, saya juga baru dengar kemarin aja, Mbak. Emang dia juga itu dari 2011 kalau nggak salah ya, Mbak. Ya, cuman kan pengobatannya ya cuman buat apa ya, minta air, terus orang kesurupan, itu aja sih, Mbak. Nah, cuman kalau yang masalah ini saya juga tiba-tiba kaget, dia nggak lapor ke RT, nggak lapor ke sekretaris. Itu ada yang korban-korbannya gitu ya, yang sebelum-sebelumnya. Tuh, nah jadi ada yang korban yang pertama langsung dia ngelapor itu ke RT, itu Mbak. Itu kejadiannya begitu, Mbak. Baik, untuk pelaku sendiri apakah sudah lama tinggal di sini, Pak? Bagaimana interaksinya dengan warga sekitar sehari-harinya? Sehari-harinya dia cukup dibilang bagus ya, Mbak ya, karena kan warga sini belum tahu bahwa dia begitu ya, Mbak ya. Nah, jadi dia kan di sini sebagai ustadz, jadi warga sini ya mimpin doa, mimpin apa, Pak Ustadz Murtan yang mimpin gitu loh, Mbak. Jadinya warga ini dianggap baiklah dia gitu di sini. Itu aja sih, Mbak. Gitu. Untuk korban sendiri apakah semuanya berada dari sekitar sini, Pak, seperti tetangga pelaku? Di sini ada sekitar ada 4 orang ya, yang lainnya dari luar ya mungkin, terus dari RT yang lainnya juga ada gitu loh, Mbak. Itu. Apakah pelaku ini memiliki izin, Pak, atau sebelumnya udah meminta izin kepada RT terkait prakteknya ini? Ya kalau izin sih cuman itu yang saya bilang, izinnya cuman pengobatan doang. Pengobatan ya, yang orang kesurupan itu aja sih. Ya setahunya itu. Saya juga setahunya itu RT, setahunya itu cuman izin belum gitu loh, Mbak. Cuman itu aja. Berarti sebelum berita ini viral, pihak sini juga belum ada yang tahu ya, Pak? Belum yang tahu bahwa tiba-tiba kagetnya ini aja. Gitu. Orang sini tahunya ya namanya dia ustadz ya, pengobatannya kesurupan. Nah, terus ya itu aja, kesurupan, kasih air. Nah, tiba ada kasus ini pada kaget warga sini. Termasuk saya gitu sama RT itu sih, Mbak. Kalau untuk pelaku sendiri di sini tinggal bersama siapa saja, Pak? Di sini dia tinggal sama istri, sama anaknya, sama mantunya gitu. Terakhir warga dan juga Bapak melihat pelaku di sini sejak kapan, Pak? Waktu hari Selasa lusa emang dia masih di sini ya, Mbak ya. Nah, terus hari Kamis malam Jumatnya dia udah nggak ada itu. Emang kan dia ngadain tiap malam ada ngadain zikiran ya, tiap malam Jumat. Itu aja sih, Mbak. Kalau untuk situasi di lingkungan ini setelah kasus ini merebak bagaimana, Pak? Ya semua pada bilang sama saya biar cepet ketangkep dah pelakunya. Nah itu warga maunya begitu, Mbak. Biar ya udah itu aja, Mbak. Ya. Buat Om Deddy Corbuzier yang baru aja podcast dengan narasumber tentang tusbol, saya bersaksi kejadian itu nyata. Saya berani bersaksi karena saya ini lulusan pesantren. 4 tahun saya mondok dan kejadian semacam itu, tusbol begitu, itu sudah wajar terjadi di dunia pesantren. Ya, kalau seandainya di Makassar ada misalkan pondok tahfidz, ada yayasan Al-Quran, yayasan pendidikan ini itu, kemudian pemimpinnya malah pelakunya, ya wajar dulu dia sebelum menjadi pemimpin pondok itu atau menjadi pemimpin yayasan itu, dia kan dulunya mondok juga, mesantren juga. Nah, ketika mesantren dia itu bisa jadi korban atau pelakunya. Itu real di dunia pesantren, itu nyata. Ingat, saya di sini speak up bukan mau mengkritisi Islam, tetapi mengkritisi pesantrennya.
Dengan nge-share video ini lu udah ngebantu gue untuk mengungkap suatu kasus. Kebetulan hari ini gue ulang tahun dan gue mau ngasih hadiah ke diri gue, yaitu keberanian untuk mengungkap kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di lingkungan masjid, menimpa gua dan beberapa korban lainnya. Pernah hampir ditusbol sama ustadz. Untung gue bisa kabur. Korbannya laki-laki dan perempuan. Terjadi sejak 2009, bahkan ada yang mengaku sebagai korban baru-baru ini. Artinya para pelaku bebas mengajar di masjid yang sama selama 16 tahun. Kita tidak pernah tahu sebanyak apa korbannya. Ini terjadi di kota Makassar, Jalan Bontolandra, tempat tinggal gue yang dulu. Kenapa banyak orang yang speak up? Nah, gue bikin video reels ini yang menyelipkan kisah trauma gue di masjid secara implisit. Fokusnya bukan buat speak up dah, buat cerita nostalgia gue sama teman gue di Makassar. Sudirman yang gue maksud juga nggak ada fotonya. Tapi ternyata itu cukup bikin pihak masjid ngechat gue untuk minta nge-take down videonya. Aneh banget kan? Apa jangan-jangan korbannya nggak cuma gue doang? Karena di antara komen-komen yang positif, terselip satu komen yang ngaku dia sebagai korban. Lalu komennya hilang. Pada dasarnya korban kekerasan seksual itu malu untuk ngomong. Pun kalau dia berani ngomong, minta ditutupin identitasnya. Bayangin, ini tuh aneh banget. Kita yang jadi korban, kita nggak salah, tapi kita yang malu. Gue juga dulu malu sih. Makanya gue pengen speak up dengan keren. Kenapa keren? Karena gue gak pengen dikasianin. Kami butuhnya dukungan dan pelakunya di penjara. Biar bisa dihukum, kita harus ngebuktiin. Dan untuk ngebuktiin, kita harus niat-niat trauma. Gak lama orang yang komennya hilang itu nge-DM, cerita. Akhirnya gue posting lah di Instastory. Tapi kali ini, belak-belakan. Yang nge-DM gue gila. Korbannya banyak, laki-laki, perempuan, dan semuanya anak-anak. Dari korban yang 2009 kayak gue, sampai yang baru-baru. Gue sendiri dilecehin sama orang di masjid itu, umur 13-14 tahun. Dan tololnya gue 7 kali. Butuh waktu 6 kali buat sadar itu salah. Istilah zaman sekarangnya mah di grooming. Modusnya, gue disuruh tes Al-Quran untuk naik tingkat di rumahnya. Pas istrinya lagi ke mall. Sampai di rumah pintu dikunci. Bukannya buka Al-Quran, gue dibuka celananya. Dengan babi dubebo gue diraba-raba. Tangan kanan gue disuruh pegang alat kelaminnya tidak seberapa itu. Dan terjadilah milkshake. Setelah itu gue disumpah di atas Al-Quran, kalau gue cerita ke siapa-siapa, gue bakal celaka. Kenapa gue bisa percaya datang ke rumahnya? Karena ini gak pertama kali. Gue sering datang ke rumahnya. Dan pada saat itu, sebelum-sebelumnya dia adalah orang yang baik. Gue sampai percaya dia itu adalah pengganti bapak gue. Karena gue gak punya peran bapak. Taunya gue dipanen. Tindakan dia makin nekat sampai yang ke-7 kali. Udah hampir mau dituna. 16 tahun kemudian baru bisa cerita. Jadi buat yang mau speak up, jangan kau takut. Sama-sama kini. Berikutnya dari Instagram Irfan Zulfikar 99 Ustadz. Nggih, monggo. Ustadz, bagaimana jika ada santri yang suka beneran sama Meril atau Amrod di pondok Quran? Nggih, ngeten nggih. Meril nurut sejarah bu bener tangga. Soalnya kula dereng ketemu bukune asine endi. Niku kan dari kata almar'ah fil lail. Kenapa kok nggak siang? Sebabnya siang itu penuh dengan kegiatan pondok, sekolah dan seterusnya. Maka pelaksanaannya itu malam. Maka Meril mar'ah fil lail, orang perempuan di malam hari. Padahal podo lanange. Disebut homo, itu juga ndak bisa. Karena Meril ini kan begini, yang sering ada beberapanya itu di pondok pesantren, tapi saya yakin tidak hanya di pesantren, tetapi di sebuah tempat yang di situ ada rutinitas keseharian yang sama, pagi sampai ketemu pagi dan dilakukan dalam waktu yang lama di aktivitas yang sama, dan jenis kelaminnya sama. Tapi saya, kenapa kok ini disebut hanya pesantren? Sebut hanya pesantren, tetapi institusi atau lembaga lain atau tempat lain kok tidak ada yang menyebut kata itu, kan gitu. Nah, maka ini juga perlu harus diwaspadai. Saya berdon gini, di pesantren namanya Meril, di tempat lain mungkin namanya tidak Meril, tapi aktivitasnya sama. Nah, ini tidak bisa dimasuk kategorikan homo atau sodomi, karena bahasa lain Meril di pesantren itu ke teman anak itu ada nyebutnya dengan bahasa lain, yaitu nyempet. Sempet anak sing ngarani nyempet, sempetannya mepet saja. Jadi laki-laki sama laki-laki, dan itu biasanya jadi korban adalah bukan anak sama anak kecil, tapi anak-anak yang sudah usia balik ke atas itu ya mungkin SMA apa ya sudah murohek itu ya, menanjak dewasa itu hanya untuk melampiaskan
hawa nafsunya saja. Misalnya karena ini maraknya adalah di di tempat yang komunitasnya laki-laki, ya, laki-laki. Tapi kalau perempuan saya tidak tahu istilahnya apa. Saya yakin bukan Meryl, tapi ada istilah lagi, ya, istilah lagi. Dan caranya saya tidak tahu. Yang saya tahu akan ada di laki-laki itu. Jadi tidak sampai ke sodomi, tidak sampai ke apa, hanya melampiaskan. Misalnya biasanya jadi korban adalah anak laki-laki yang sudah usia dewasa, kelihatan ganteng, cakep. Terus belum keluar jenggotnya, kumisnya belum, terus ini apa yang di gulu nih, kalau menjeng bahasanya itu belum keluar, itu biasanya yang kena begitu. Tapi tidak selalu, bagi pesantren yang sangat ketat dalam aturannya tidak begitu, ya, tidak terjadi begitu, ya. Nah itu. Nah model begitu bagaimana, ya tidak bisa disebut sodomi dan seterusnya. Lah apakah boleh? Ya tentu jawabannya adalah tidak boleh, karena itu adalah pelampiasan nafsu. Kadang korbannya itu tidak terasa, ya. Pelakunya ini melaksanakan pas tidur. Pas tidur dipepet-pepet, terus habis itu yang melakukan spermanya keluar, sudah merasa puas, selesai. Asing korbannya gak ngerti loh, kok perasaan aku mambingi orang ngompol kok lagi nggone sopo. Nah itu hal-hal semacam itu kadang modelnya seperti itu, kadang modelnya lain, ya. Ini sering pertanyaan ini saya dapat dari anak-anak yang pernah tinggal di pesantren, ya. Tapi saya sendiri tidak tahu persis, ya, tidak tahu persis kejadiannya bagaimana, aplikasi pelaksanaannya bagaimana. Mungkin ada yang lebih mengerti bagi yang sudah melakukan penelitian. Tapi satu hal lagi itu adalah pelampiasan nafsu birahi yang salah. Jadi ini penyelesaiannya tidak cukup dengan hukuman dan seterusnya, harus ada peran psikologi, peran psikologi. Nah masuk apakah disamakan dengan homo, sodom seperti kaumnya Nabi Lut dan seterusnya? Menurut saya tidak. Menurut saya tidak, karena ini adalah anak-anak yang memang sudah menganjak dewasa, seksnya ini, kebutuhan seksnya tidak terpenuhi, mau nikah ya belum berani dan seterusnya, akhirnya dilampiaskan begitu, ya, dilampiaskan begitu ke orang lain. Kalau sendiri kan namanya ada pelampiasan, kalau sendiri namanya onani atau apa gitu, ke yang lain. Tapi tidak selalu pelampiasannya berupa mengeluarkan spermanya, tapi hanya cukup beluk dan seterusnya, kepuasan itu. Nah ini harus diselesaikan, tidak cukup dengan takzir dan seterusnya agar jera, karena ini adalah urusan psikologi. Tapi harus diselesaikan dengan keilmuan psikologi juga untuk menyadarkan itu. Dan tentu ilmu agama itu sangat manjur ketika itu disandingkan dengan psikologi ini. Jadi menanamkan motivasi itu dengan ayat-ayat, hadis-hadis dan ilmu-ilmu agama yang lain. Mungkin hukumnya itu, bagaimana, Ustaz? Ya, hukumnya bagaimana? Maka begini. Nah, kalau dianggap homo, sodomi atau apa, maka kan maka masuk kategori ke umatnya Nabi Lut. Nah, umatnya Nabi Lut bagaimana? Lah di fikih itu kan hukumnya macam-macam, ya. Hukumnya macam-macam. Saya termasuk yang tidak sependapat itu dimasukkan kategori homo. Karena apa? Karena itu adalah karena nyatanya praktek yang saya dengar itu tidak disodomi, hanya disempet saja, dipepet itu, dipepet itu, untuk memuaskan. Maka yang berlaku adalah takzir. Apa takzir? Takzir itu adalah kebijakan dari pemimpin. Kalau di lembaga ya lembaga, kalau di pesantren ya pesantren, dan seterusnya, yang bisa membuat jera anak itu. Artinya adalah masuk kategori takzir, ya, masuk kategori takzir, dan dia harus menurut saya ini kelainan, harus diobati. Karena apa? Karena kebiasaan itu biasanya pas pulang sudah tidak dilakukan.
Adanya hanya di komunitas itu. Kenapa? Di antara faktornya adalah dia berada di satu komunitas yang seluruhnya satu jenis kelamin, setiap hari ketemu, siang, malam, pagi, sore ketemu, itu melakukan ritual hari kebiasaan yang sama. Yang ditemui ya hanya itu, tidak ada lain jenis lagi. Akhirnya kan diakui atau tidak, anak yang usia dewasa ada kebutuhan seks itu. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, ada yang bisa mengendalikan, ada yang tidak. Lah, yang melakukan Meril ini adalah diantara yang mereka tidak bisa mengendalikan itu. Lah, maka psikologi harus hadir di situ. Nah, mungkin gitu, Mbak. Buat Om Deddy Corbuzier yang baru aja podcast dengan narasumber tentang tusbol, saya bersaksi kejadian itu nyata. Saya berani bersaksi karena saya ini lulusan pesantren. 4 tahun saya mondok, dan kejadian semacam itu, tusbol-tusbol begitu, itu sudah wajar terjadi di dunia pesantren. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang digambar-gambarkan teman-teman kita selama ini terlebih sangat membanggakan pesantren. Ternyata yang terjadi di sana bukan pendidikan yang patut untuk dicontoh. Ini dari tahun ke tahun sepertinya selalu ada kejadian yang serupa di mana dilakukan oleh pemimpin pondok pesantren itu. Saya bertanya dalam hati bahwa mungkinkah ini dilakukan oleh karena Bapak Ustadz juga sudah paham tentang perintah di dalam Qurannya yang memperbolehkan menikahi lebih dari satu perempuan. Ya, kiranya video ini lagi-lagi menjadi perenungan untuk kita semua, dan tetap menggunakan logika dan akal sehat di dalam beragama. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa.